Sudah masuk beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Belum berjabat tangan kita ya. Iya, siap. Apa kabar Pak Budi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan pagi hari ini sudah sarapan, Pak? Sudah. Sudah sarapan ya. Alhamdulillah sudah. Uduk? Bukan. Saya lagi diet. Takutnya masa nyari uduk plus jengkol gitu ya. Itu malam. Oh, nanti malam ya. Oke, dan pagi hari ini kita akan bicara banyak nih mengenai kupas tuntas pembangunan Kota Serang. Baik. Ya, dan kita memang melihat beberapa, kita bilang mungkin ini setahun belakang atau bahkan mungkin di masa kepemimpinannya Pak Budi begitu dilantik, ini langsung terlihat pembangunan di Kota Serang. Bahkan mungkin bisa dibilang ini menjadi prioritasnya Bapakkah ketika akhirnya didapuk menjadi wali kota Serang? Ya, jadi gini. Yang namanya pemimpin itu harus punya mimpi, harus punya konsep. Kenapa ini bisa berjalan cepat? Ini kan saya punya pengalaman waktu menjadi wakil ketua DPRD, naik lagi ketua DPRD 16, saya hari ini menjadi wali kota. Dan tentu ketika saya waktu berkampanye, ketika punya niatan untuk mencalonkan, itu sudah ada di kepala semua. Ketika nanti saya menjadi wali kota, saya akan berbuat A sampai Z, itu saya udah ada di kepala. Makanya dulu kan satu-satunya calon yang nggak pakai konsultan politik yaitu saya. Karena sudah di-create sendiri. Ya, kenapa? Karena saya ingin yang saya jalankan ya pemikiran saya, bukan pemikiran konsultan. Kalau konsultan kan sudah beres ya dia pergi. Tapi apa yang saya jalankan, saya maunya yang ada di pemikiran saya, konsep saya gitu. Makanya waktu debat tuh saya nggak pakai teks, tuh benar-benar emang nggak pakai teks, yang ada di kepala saya keluarkan. Dan hari ini alhamdulillah di 1 tahun lebih saya berjalan ini kan banyak konsep pembangunan yang saya laksanakan. Ini demi pembangunan di Kota Serang ini menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Karena saya nggak mau label ibu kota itu pindah ke daerah lain. Kita jangan sampai tertinggal jauh, itu aja sih. Makanya harus ngebut, karena saya tahu 5 tahun itu bukan waktu yang panjang. Iya, betul sekali. Dan kalau tadi sebelum menjadi wali kota, Pak Budi ini memang sudah berkecimpung di pemerintahan. Betul. Terus juga bahwa apa yang ada di kepala Bapak saat itu sebelum menjadi wali kota sekarang benar-benar dijalankan, gitu ya. Ini juga tertuang dalam visi misi kepemimpinan Bapak pastinya, kan? Iya, betul. Oke. Dan kita yang paling kelihatan banget adalah Royal Baru. Ya. Selanjutnya adalah alun-alun Kota Serang nih. Progresnya seperti apa, Pak? Kalau itu kan terprogres dan terkonsep kan. Betul. Oke. Royal Baru itu saya bangun di waktu saya dilantik Februari, di saat saya tidak bisa membahas APBD, karena itu pembahasannya tahun yang lalu. Tapi saya alhamdulillah dapat surat dari instruksi dari Presiden lewat Mendagri bahwa ada efisiensi, wajib diefisiensi seluruh daerah. Nah, yang diinginkan oleh Presiden itu mengefisiensi dari anggaran seremonial, anggaran kunker, dipindahkan untuk infrastruktur yang menjadi memang kebutuhan masyarakat, langsung ke masyarakat. Nah, hingga akhirnya aku ambil dari legislatif, dari DPRD, dari pemerintahan kota, kita ambil, jadilah itu Royal Baru. Jadi pemanfaatannya alhamdulillah luar biasa. Jadi itu bukan anggaran perubahan, tapi memang anggaran pergeseran dari efisiensi. Jadi itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat gitu loh. Karena saya harus menciptakan ikon di mana saya ingin menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Kalau nggak ada ikonnya susah kan. Betul sekali. Kita akan tertinggal. Gitu. Ini saya jadi keingetan nih Pak, sama rekan saya yang notabene-nya bukan orang Banten, berkunjung ke Kota Serang. Ini ibu kota provinsi, iya Kota Serang. Beberapa tahun yang lalu. Betul. Kok kayak gini ya? Itu beberapa tahun yang lalu ya. Betul ya. Dan sekarang ini Royal Baru, kok gue kayak inget-inget di Jogja ya gitu. Kayak inget di Malioboro. Nah, pernyataan-pernyataan ini pernah Bapak dengar juga nggak sih dari warga? Sering. Bagaimana akhirnya itu? Apakah menurut Bapak sudah puas? Ada statement atau ada pernyataan dari warga melihat pembangunan? Belum. Namanya saya begini. Yang namanya Budi Rustandi itu ketika ketika mencontoh daerah lain, itu saya ingin hasil saya itu lebih bagus daripada contoh yang saya lihat. Oke. Ini Royal Baru belum selesai di situ.
karena ada lanjutannya. Oh, ada lanjutannya. Jadi nanti Royal Baru, Jalan Judi kan sudah mulai tuh terusannya. Nah, nanti Ponorogo juga bangun sampai nyambung ke alun-alun. Termasuk nanti tahun depan insya Allah nanti Pasar Lama. Terus saya mau bikin Chinatown-nya, Old Town-nya, jadi dikembalikan ke sejarah juga. Lalu perkembangan pembangunan ini saya ingin menjadi sentra ekonomi. Iya, betul. Yang baru ya, tapi tidak meninggalkan ruang publiknya. Oke. Tapi harus diingat, saya membangun ini dalam rangka untuk menyambut ketika nanti pasal ibu kota ini sudah clear, turun dari pusat. Karena selama ini belum ini, karena ada kata-kata yang salah di pasal tersebut gitu loh. Ya, jadi baru hanya ibu kota di undang-undang provinsi terbentuk itu ibu kotanya di Serang, bukan di kota Serang, masih Serang. Nah, itu kita lagi perjuangkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa turun di tahun ini. Ketika itu udah turun, nah kita udah siap gitu loh dengan penataan kotanya, tapi tidak meninggalkan infrastruktur di seluruh kecamatan yang ada di kota Serang, termasuk pembangunan jalan dan lain-lain gitu. Baik. Nah, kalau tadi sedang diperjuangkan ya terkait undang-undang yang pembentukan gitu ya. Pasal ibu kotanya. Nah, pasal ibu kotanya, karena kita juga kalau ngomong Serang itu ada kabupaten dan kota gitu. Betul. Ya Pak ya. Artinya persiapan-persiapan ini terus dilakukan. Nah, apakah ini persiapannya hanya bersifat di infrastruktur saja fokusnya, atau ada persiapan-persiapan lainnya sehingga nanti akhirnya ini diperjuangkan benar-benar ibu kotanya namanya adalah Kota Serang gitu Pak? Ya, tentu gini, namanya ibu kota itu harus siap semuanya ya. Kita itu program Serang Digital sudah mulai berjalan nih. Sebenarnya sih saya ini keinginannya terlalu cepat ya. Tapi tidak ditunjang oleh SDM-nya. Makanya SDM-nya ini lagi running nih, mengejar termasuk OPD, mengejar apa yang saya mau. Serang Digital kan saya sudah launching. Ini dalam rangka untuk kemudahan masyarakat pelayanan publik ketika bikin KTP cukup lewat handphone, tidak usah ngantri lagi. Nanti di tahun depan tuh di Royal Baru ada nanti seperti ATM gitu, cukup bikin misalkan kartu untuk kerja, ya kan, kartu kuning tuh ya. Kartu kuning, betul. Lalu bikin KTP, bikin KK. Jadi ini untuk menghindari pungli, untuk menghindari orang mengantri banyak. Betul. Nah, ini kemudahan Serang Digital, termasuk saya kerjasama dengan Polres Kota buat surat kelakuan baik. Jadi cuma pakai digital nanti. Nah, ini disebut dengan Smart City itu ini saya lagi berkelanjutan. Oke. Smart City ya, Serang Digital, karena memang kalau kita berurusan dengan administrasi kependudukan nih Pak Budi ya, pengalaman-pengalaman ketika misalnya kalau tadi ini sampai benar-benar terwujud nih mesin, katakanlah ya, mesinnya kita bisa bikin KTP itu yang saat itu juga bisa jadi gitu ya. Ini kan sebuah konsep yang smart city beneran. Betul. Terus kita masyarakat nggak perlu berdoyon-doyon gitu ya ke Disduk Capil, kita main ke Royal Baru, ada mesin, kita bisa bikin KTP di situ. Iya, betul. Oke. Targetnya kapan? Tahun depan. Tahun depan. Tapi digitalnya sudah jalan. Cuma untuk peningkatan kita baru bisanya di Android ya. Kalau iPhone-nya nanti tahun depan. Karena kan persiapan tadi itu keinginan saya terlalu tinggi, tapi SDM-nya belum menunjang termasuk sarana dan prasarananya. Nah, mungkin servernya tahun depan udah siap gitu. Oke. Kalau tadi pemimpinnya pengen lari nih ya, tapi SDM dan sarprasnya ini belum mensupport. Apa yang dilakukan Pak Budi selaku wali kota? Kembali lagi, seorang pemimpin itu harus memanage APBD-nya. Ya, yang namanya leader itu tidak hanya menerima laporan, tapi dia sendiri yang memanage. Mana yang memang ini untuk benar-benar pro terhadap rakyat, mana yang seremonial itu harus dipisahkan. Di Kota Serang ini, di era pemerintahan saya dan Pak Agis ini saya langsung yang manage gitu bukunya. Makanya kenapa berdampak, kan gini, saya dapat apresiasi dari Pak Gubernur Andersoni, dari kementerian. Kota Serang ini sebanten ini terkecil APBD-nya, uangnya. Ya, APBD-nya kecil. Tapi kok terlihat kayaknya banyak pembangunannya.
Nah itu dampak daripada kalau seorang kepala daerah itu memanage sendiri, ya. Jadi belanja wajib dulu, baru apa yang ada di pemikiran kita, visi misi kita, ya dimasukkan ke dalam buku APBD, baru sisanya itu untuk kebutuhan belanja wajib OPD. Jadi OPD sekarang itu nggak bisa seenaknya gitu loh. Oke. Ya. Baik. Dan ini memang apa yang dikerjakan sama Pak Budi adalah memang hasil pemikiran. Ya hasil pemikiran sendiri. Makanya tadi di awal sempat bilang saya nggak butuh konsultan politik tuh kemarin gitu ya. Oke, Pak Budi, kita nggak bilang. Kenapa saya bukan nggak butuh konsultan politik ya. Tapi kan yang akan namanya pemimpin itu seorang kepala daerah itu yang dijalankan kan pemikirannya, bukan pemikiran konsultan. Ya mohon maaf nih, kenapa banyak yang stagnan? Karena bingung mau ngapain, karena bukan pemikiran dia, pemikiran konsultan. Kalau dibayar konsultan pergi. Nah kalau pemikiran dia kan dia tinggal jalanin aja. Di 1 tahun ini saya harus A, B, C. Tahun depan saya progresnya A, B, C kan begitu kan? Gitu aja. Oke, ini sama kayak anekdotnya adalah mahasiswa nyusun skripsi sendiri, sama dijokiin ya. Nah, bedanya begitu. Ya kan ketika ditanya sama dosennya. Makanya Ibu bisa lihat ya. Ketika ada banjir, ketika saya turun ke bawah, itu saya langsung jawab semua kan? Saya tahu semua. Bahkan baru kali ini OPD mengakui itu merasa dipasang badan oleh saya. Saya selalu yang jawab, kayak di Grand Sutra, kayak di Kasemen, di Korea Lama, pembongkaran puluhan tahun, rumah-rumah yang memang menjadi dampak banjir, itu saya ngadepin semua, saya ngomong, saya ini. OPD kan cuma diem. Malah yang banyak yang bicara itu wali kotanya. Nah itu sebagai garda terdepan, memberikan contoh kepada OPD. OPD hanya eksekusi secara administrasi dan birokrasinya gitu loh. Dan seorang Budi itu tahu semuanya, detail semuanya. Nah, kenapa seorang Budi bisa tahu semua? Karena memang seorang pemimpin harus tahu, makanya harus turun ke bawah, jangan stay di kantor. Betul kan ya? Betul. Memang harus seperti itu, Pak. Harus seperti itu, baru ada perubahan. Tapi harus diingat, yang namanya perubahan itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Pasti banyak tantangannya, ada ujiannya. Nah makanya saya udah sering kali bilang, saya ini orang yang tulus buat membangun kota Serang. Saya siap digoreng, saya siap dibully, bahkan mengorbankan jiwa dan raga saya untuk kota Serang. Kan seperti contoh kemarin, ya kan, mengamankan aset negara, mengamankan anak-anak sekolah, ya TK dan SD, yang 2 tahun disegel. Saya habis dilantik saya langsung buka tuh segel, ya kan, kejadian kemarin. Betul. Walaupun saya dilaporkannya nggak nyambung, benar nggak sih? Penipuan dan penggelapan, itu kan aset negara. Kadang lucu juga saya ini ya. Tapi saya tetap kokoh dan tetap berdiri tegak di depan masyarakat di sana gitu, termasuk wali murid, guru-guru. Udah tenang aja. Ya, saya pastikan kalian semua bisa belajar dengan tenang dan baik. Itu kan anak muridnya nangis gurunya. Betul. Nah, itu namanya leader atau pemimpin ya. Baik. Ini pertama kita baru ngobrol aja di segmen pertama udah mulai daging isinya nih ya. Dan saya juga mau undang Anda Harmoner, Sobat Primer juga sahabat KIS yang mau tanya langsung nih sama orang nomor 1 di Kota Serang atau Wali Kota Serang, silakan di 08 111 22981. Pak Budi, sudah ada yang bertanya ini ya pagi hari ini. Saya mau tanya pendapatnya Pak Wali Kota, pembangunan infrastruktur apakah lebih penting dibandingkan pembangunan SDM manusia ataupun warga Kota Serangnya? Mana yang lebih penting, Pak? Semuanya penting, karena ketika saya dilantik ini semuanya serba kekurangan. Dan saya pastikan bahwa Kota Serang ini butuh semuanya. Makanya di era saya dan Pak Agis ini semuanya menjadi prioritas, baik SDM ataupun infrastruktur, karena semuanya kekurangan. Makanya harus berkeadilan dengan rata ini, pembangunan merata, SDM. Makanya ada digital, ada nanti program beasiswa. Kita punya program 1 sarjana 1 kelurahan, ini udah mulai berjalan ini. Kita kerjasama dengan universitas, ya kan, UPG. Ada lagi apa lagi tuh? Nanti tahun depan kita 1 kecamatan 1 dokter. 1 kecamatan 1 dokter. Ini kan upaya-upaya saya ini. Bagaimana tidak meninggalkan daripada SDM. Iya betul. 1 sarjana 1 kelurahan, betul kan? Betul. Nah, bagaimana masyarakat Kota Serang ini bisa merasakan semuanya, tapi tidak meninggalkan kesehatan juga.
benar ya? Betul. Baru di era saya kan rumah sakit ada perhatian, agak bersih. Nah ini saya berupaya bagaimana dengan uang uang kita yang kecil ini, tapi bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Makanya saya berkolaborasi dengan para pihak swasta untuk membantu saya. Kolaborasinya apa? Mereka yang mau usaha di sini meminta tolong ke saya bilang boleh saya bantu semuanya, tolong bantu saya juga membangun mereka jalan. Kan baru di era saya nih ada pembangunan jalan miliaran, bukan saya yang bangun ya, tapi mereka memberikan dengan cuma-cuma ya dalam bentuk payung hukumnya yaitu CSR. Ya. Dan saya ingatkan ke masyarakat bahwa itu bukan saya yang membangun. Mereka yang bangun. Jadi nggak ada transparan, mereka yang bangun. Itu secara hukum itu legal. Ya. Ya, nanti ada di akhir tahun ini di Walantaka ada pembangunan juga. Jadi setiap pihak swasta yang berinvestasi di Kota Serang membangun wilayah sekitarnya. Oke. Nah itu yang baru di era saya. Ya. Makanya kelihatan banyak pembangunannya, Pembangunan ya. mengurangi beban APBD Kota Serang. Betul sekali. Ya. Dan bagaimana seorang Budi akhirnya juga tadi katakanlah ini terkait dengan private sector atau sektor swasta yang akhirnya juga ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui program CSR-nya mereka. Susah nggak sih Pak? Ya itu kan tergantung pemimpinnya. Contoh, jangan mempersulit izin mereka. Oke. Dipermudah dan kenyamanan. Mereka kan pasti happy. Oke, kamu dipermudah sama saya, tapi bantu juga saya, karena masyarakat juga butuh. Infrastruktur dan lain-lain. Ya kan saya bilang nggak usah kasih saya apa-apa. Yang penting kamu kasih saya untuk infrastruktur, untuk masyarakat biar dipakai ribuan orang. Ya. Betul nggak? Betul. Itu cakep kan? Nah baru di era saya ada begitu. Pandian itu lihat bayangin, Ya. bangun oleh Mayora, atasnya itu kan aluminiumnya itu dari Mayora. Saya bagaimana caranya memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa saya manfaatkan dari pihak swasta agar mengurangi beban. Kalau nggak gitu nggak cepet kita. Betul. Dan tadi Pak Budi bilang bahwa Kota Serang ini APBD-nya tidak besar gitu kan dibandingkan wilayah lainnya. Banten tuh paling kecil Kota Serang. Paling kecil ya Kota Serang. Makanya saya kalau kumpul sama kepala daerah lain saya minder. Tapi tidak dengar dulu, tapi tidak mengurangi rasa percaya diri saya untuk membangun Kota Serang. Iya. Dan itu dibuktikan dengan Royal Baru. Betul, nggak hanya Royal Baru, Iya. Royal Baru, alun-alun, Ya. ya kan? Betul ya. Betul. Ke depan tahun depan ada SCC Serang Convention Center untuk mengganti alun-alun ketika nanti ada konser, ada hiburan, itu di sana. SCC ini ya. Oke. Baru tahu kan? Baru dengar soalnya. Ya, itu udah ada planning di perencanaan saya. Jadi tiap tahun harus ada program yang bikin meledok. Serang meledok ya. Tapi tidak meninggalkan pembangunan baik SDM ataupun infrastruktur di wilayah seluruh kecamatan di Kota Serang. Kalau tadi Pak Budi bilang semua adalah penting, tapi tetap ada skala prioritas kan Pak? Gimana? Kalau misalnya tadi pembangunan semua ini penting, infrastruktur, SDM-nya gitu kan, semuanya adalah penting, tapi tetap ada skala prioritas. Kalau aku maaf nih ya, kalau bilang skala prioritas semuanya skala prioritas. Makanya diskalakan oleh saya semua, tapi diratakan, ya kan? Kesehatan, rumah sakit, sekarang lagi bangun juga tempat untuk ininya. Saya upaya ke kementerian. Jadi jangan cuma diem di kantor gitu loh. Ke kementerian juga saya harus aktif, expose di sana. Namanya kepala daerah itu harus harus bisa expose, mempresentasikan kotanya kepada kementerian agar mereka tahu apa kekurangan kotanya. Makanya saya banyak dibantu ke provinsi, ke Pak Gubernur juga saya presentasi. Dulu nggak pernah. Aku presentasiin semua. Ini kebutuhan kita gini. Makanya Pak Gubernur banyak bantu. Karena memang kelihatan kerja kitanya gitu loh. Dan betul, saya orang tipikalnya senang kerja gitu. Dengar-dengar ada waterfront city juga nih Pak. Dalam rencana kerja Bapak ini bakal terwujud nggak? Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu bahwa Karangan tuh nih bakal jadi waterfront city. Itu saya dengar di 5 tahun yang lalu. Wah, kalau beneran, iya, wah kalau beneran jadi waterfront city. Itu kan gitu wacana. Iya. Bukan di keinginan saya. Buktinya ada apa enggak? Belum ada. Nah, apakah ini akan menjadi Budi Rustandi itu apa yang dia keluarkan itu akan pasti jadi insyaallah. Selama saya masih diberi umur, selama dunia akhirat, dikasih sehat. Nah, kalau itu saya belum arah ke sana. Kita konsennya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati infrastruktur jalan, sekolah yang baik. Ini kan saya kan lagi upaya semuanya nih.
bagaimana menyelesaikan semua permasalahan baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Oke. Tapi tidak meninggalkan ikon ibu kotanya. Karena kita kan juga ada persaingan antar daerah. Ya, betul. Nah, kemarin saya waktu di Medan kan kita juara 3 nasional kebudayaan Kota Serang dan sejarah itu. Baru di era pemerintahan saya dan Pak Agis. Oke. Jadi semua kan harus saya perjuangkan. Iya, betul Iya sekali. kan? Betul. Nah, itu yang saya kerjakan. Oke, dan Yang saya tahu kalau untuk di pesisir utara ini program presiden itu ketika saya ekspos ke badan otorita pusat itu nanti ada tembok tanggul tembok penahan laut. betul. Tapi di atasnya ada jalan tol dan kereta. Wah, cakep nih kalau misalkan Serang. Baru tahu kan? Ya, Kan pernah turun ke Kota Serang. Betul. Pada waktu itu yang pertama kali sebanten itu Kota Serang dulu yang dia turun karena saya yang aktif di sana. Nah, saya ingin memastikan bahwa jangan sampai program pusat sama program di daerah ini bentrok. Iya, iya. Karena saya merasa punya program, saya harus memastikan nih jangan sampai keinginan saya ada pelabuhan ini mengganggu untuk tembok tersebut gitu loh. Iya. Akhirnya saya dari pusat dengan wakil ketua badannya itu datang dengan perencana dari Belandanya, datang, oh ini Pak Wali yang sebelah sini pelabuhan, nah sebelah sini bukan, jadi gitu. Jadi kepala dia harus ngurusin sampai ke situnya gitu loh. Betul, harus sampai tahu gitu ya, dan aku expose ini ya itu. aku bilang ya HP saya itu terbuka untuk masyarakat yang kesusahan, yang sakit, yang hamil juga ya, walaupun bukan saya menghamilin ya. Itu saya urusin semua gitu. Oke. Artinya semaksimal mungkin saya sebagai manusia yang banyak kekurangannya, tentunya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membantu juga, bukan hanya itu. Makanya ketika jadi wali kota nih waktu tidur saya kurang gitu loh, 3 sampai 4 jam paling. Karena kan pemikiran besok harus ngapain, mau kemana saya, terus harus apa yang saya pikirkan. Ya di akhir tahunnya harus apa yang saya perbuat pembangunan. Dan baru sekarang di era saya di anggaran perubahan itu paling terbesar di kepemimpinannya Pak Budi. Oke, ini sebuah pencapaian. Makanya akhir tahun banyak pembangunan juga walaupun sedikit, tapi itu termasuk terbesar. Dan anggaran infrastruktur terbesar, pendidikan dan lain-lain. Dan itu memang terlihat. Kalau infrastruktur, kita bicara infrastruktur itu terlihat ya Pak ya. Jadi kita bisa melihat langsung, merasakan langsung juga masyarakat. Nih, untuk menyambut Kota Serang, nanti ada lomba Piala Wali Kota bahasa Inggris. Wah, oke. Untuk pelajar SMA. Nanti persiapan mereka adalah nanti harus saya udah kerjasama kan sama UPG. Ya nanti itu ada juga nanti beasiswa untuk 10 orang warga Kota Serang. Nanti Serang Fair ada beasiswa juga dari UPG 10 orang. Nah, ini kita lagi upaya semuanya itu meningkatkan SDM Kota Serang. Iya, betul sekali. Karena kita ada program 1 kelurahan 1 sarjana. Tahun depan 1 kecamatan 1 dokter. Coba gimana kita nggak mau ningkatin tuh SDM. Iya, dan program-program ini artinya warga memonitor juga, ikut memantau, harus boleh ikut memantau. Gitu ya. Ini dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya bagi yang tidak mampu, tapi punya kemampuan. Jangan sampai mereka putus sekolah gara-gara biaya, tapi mereka punya kemampuan, IQ-nya bagus. Gitu. Iya, betul. Nah ini saya lagi upayakan. Gitu. Oke, menarik nih ya. Maksud saya banyak kerjasama dengan CSR dari kemarin, kayak saya Karangan tuh dapat mangrove ya kan, dari PT Link TBK ya kan, nanti mereka akan beri bantuan untuk pembangunan sekolah-sekolah gitu loh. Dan saya beritahu bahwa banyak orang yang miss itu ke saya minta wali kota Serang transparan terkait dana CSR. Jadi saya senyum aja, yang ditransparansinya apa? Uangnya bukan di saya, mereka yang membangun. Kalau memberikan terkait mangrove contohnya, mereka yang beli mangrove-nya, kita tinggal pasang. Jadi saya semua tinggal terima. Jadi CSR-nya itu ini kacamata awam adalah sudah langsung berbentuk, kalau misal tadi mangrove barangnya gitu ya. Jadi bukan uangnya dikasih ke pemerintah dan warga menuntut itu transparansi. Tapi bagaimana seorang Budi merespon itu? Aku jawab aja. Ya itu kan yang tidak tahu ya. Makanya saya kan ya jawab apa adanya aja. Ya yang mau ditransparan apa gitu. Ya memang untuk memuaskan semua orang tidak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Sekarang saya bukan pemuas.
Tapi memang seorang kepala daerah pasti hal-hal seperti itu akan selalu membayangi ya. Yang terutama gini, Bu Dustani itu orangnya tetap fokus kepada programnya. Oke. Karena jangan sampai hanya segelintir atau beberapa orang akan mengganggu yang akan dinikmati ratusan ribu orang. Nah, itu konsepnya. Betul sekali. Jadi kayak menghambat gitu ya. Makanya saya selalu on the track gitu sesuai dengan progres saya atau program saya dan Pak Agis ya. Ya. Sudah ada kembali yang bergabung Pak Budi di WhatsApp kita. Ada Rizal di Sumur Bor. Mau nanya sama Pak Wali, bagaimana pembangunan drainase dan pengendalian banjir yang sedang dilakukan bisa menjawab persoalan itu? Ada rencana bikin perda nggak buat sanksi warga yang buang sampah di sungai atau buang sampah sembarangan? Karena ada masalah juga nih dari warga yang bikin banjir. Ya, kita perwalnya sudah kita keluarkan. Termasuk yang buang sampah di pinggir jalan. Itu dendanya 5 juta. Cuman ini akan disosialisasikan oleh OPD yang terkait. Ya, terkait banjir yang di Sumur Bor itu kan pernah tuh ya yang di Kelapa Dua depannya itu Kelapa kan. Dua. Itu kan saya bongkarin semua. Ini kan kembali lagi kepada SDM masyarakatnya. Sudah tahu itu aliran sungai, dibangun musola, dibangun rumah, ya kan bahkan ada yang ditutup dipersempit. Betul. Ini kan saya sampai harus marah-marah begitu kan. Padahal kan mereka tahu itu adalah aliran, jangan ditutup. Seperti kita aja kalau jalan kalau ada yang menutup kan macet. Kayak begitu. Nah, penanganan itu kita sudah upaya nih. Termasuk yang Kaliwadas kemarin kalau lihat konten saya, makanya follow Budi Official sama Abdi Kota Serang. Jadi tahu kegiatannya. Oke. Semua tuh diposting ya di media diposting sosial. Sama saya. Nah, kemarin kan saya ada pembangunan dari provinsi terkait penanganan banjir yang di Kaliwadas. Cuman kemarin ada terkendala izin dari rel kereta dari PJK-nya. Tapi saya langsung telepon ke Jakarta. Dan alhamdulillah sudah direspon biar agar karena harus ada crossing di bawah jalan keretanya itu, karena kan nggak boleh sembarangan. Dan sudah direspon, nah itu akan dipermudah. Begitu. Jadi warga Kota Serang yang tadi itu pasnya Pak Rizal, mohon doa dan dukungannya. Ya, artinya ini saya akan selesaikan, akan berupaya menyelesaikan semua permasalahan banjir. Tapi ini tidak akan selesai kalau masyarakatnya tidak mendukung saya. Dan di Kaliwadas itu ternyata kan banyak dibangun saluran itu oleh masyarakatnya. Makanya banjir mulu gitu loh. Sedangkan di bawahnya banyak sampah-sampahnya. Ya intinya kesadaran dan SDM masyarakatnya, bantu pemerintahnya gitu loh. Contoh nih, jalan waktu dulu jalannya rusak Pak Wali, ya kan, dibeton oleh saya. Ya kan? Terus lampunya gelap Pak Wali, dikasih lampu jalan sama saya. Tapi tetap buang sampahnya di jalan-jalan. Iya. Betul. Bagaimana itu? Oke, ini saya jadi menarik nih, Pak Budi. Kalau bicara mengubah perilaku seseorang itu kan gak gampang ya Pak ya. Kita ngomong nih sampah aja nih, supaya nggak buang di pinggir jalan. Cuman aku curhat dulu nih. Silakan. Nah, yang di jalan sana tuh dekat Kubang Apu ya, sebelah sininya, yang turunan di tol itu, itu sampai kita dibuang, sampahnya oleh kita dibersihin, diblok, dipagar ya kan. Itu sampai dibongkar loh. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Orang memaksa buang sampah pengennya di pinggir jalan. Kenapa sih nggak? Artinya nggak pilah di rumah. Kita udah sosialisasikan nih, LH nih. Turun, kita nggak di medsos juga disosialisasikan. Jadi kembali ke kesadaran masyarakatnya. Saya sampai mohon gitu. Pada masa, ayo bantu kita semuanya. Jangan cari kejelekan sayanya. Jangan cari kesalahan sayanya atau kekurangan sayanya. Gitu loh. Ya kan, karena kan dimanfaatkan. Betul. Ya kan? Contoh, Royal baru aku bangun, tempat sampahnya dicoret-coret, baru naikin ke medsos, nggak nyambung juga yang naikinnya. Ya mungkin ya orang yang nggak suka sama saya ya, dinaikin ke medsos, TPP cair, kan nggak nyambung gitu. Ya mungkin terganggu oleh saya lah orang-orang yang seperti itu, karena dia dilarang oleh saya jualan di trotoar, ya kan? Iya, dan ketika katakanlah ini ya, pemerintah Kota Serang lagi gencar-gencarnya melakukan penataan penanganan banjir dan lain-lain. Iya. Dan masyarakatnya ini katakanlah ada yang kesenggol nih Pak, gitu kan. Tadi misalnya membuat postingan-postingan yang bernuansa negatif atau menyerang gitu kan kepada wali kota. Responnya Bapak sendiri seperti apa? Biasa aja, abaikan saja. Ya abaikan saja, karena kan nggak penting juga. Nggak pentingnya apa? Karena itu sesuatu yang tidak baik.
tidak sesuai dengan fakta atau hoax, ya kan? Itu dicoret sendiri, diupload sendiri, soalnya saya yang salah. Ya kan banyak masyarakat yang pintar juga lah, iya kan? Iya, kalau tadi saya sempat kepotong, mengubah perilaku warga itu kan yang betul. nggak mudah tuh Pak. Nah kalau ibu tanya saya, Pak Wali apa sih tantangan terberat Pak Wali ketika di kepemimpinan Pak Wali? Satu tantangan terberat saya yaitu adalah mengedukasi masyarakat, itu aja. Mengedukasi masyarakat. Iya, menuju ibu kota yang sesungguhnya. Oke. Artinya ini memang masih menjadi PR, masih menjadi tantangannya wali kota. Terberat saya yaitu mengedukasi masyarakat. Oke. Adakah keterlibatan warga atau masyarakat sehingga tadi? Ini aku cerita nih Bu. Habis jadwal saya 1:30 ini program membuat tempat buang air besar. Oh, oke. Ibu percaya nggak kalau masih banyak yang dia nggak bikin WC di masyarakat yang kalau istilah dulu tuh dolbon ya gitu ya. Dia lebih baik kredit motor daripada bikin begitu. Padahal bukan orang nggak mampu juga. Iya. Nah ini di kota ya Pak ya? Di kota. Okay. Nah dengan upaya saya bagaimana ini bekerja sama dengan pihak lain tanpa APBD, itu insya Allah 1.000 saya bangun nih. Saya mau launching nanti nih. Ini semua sampai tempat begitu saya pikirin. Ini sampai memang ini untuk kebaikan warganya sebenarnya gitu ya. Kalau tadi Pak Budi bilang mereka bisa kredit motor, tapi mereka nggak bisa bangun jamban atau WC di dalam rumahnya. Miris sih sebenarnya. Gitu Kebayangan apa yang saya kerjain ini sekarang. Sampai urusan jamban katakanlah ya. Oke, ini menarik. Saya kembali undang untuk Anda Harmoner, Sobat Prima dan juga Sahabat KIS di line WhatsApp kami 0811122981 yang mau tanya langsung sama Pak Wali Kota pagi hari ini di Kupas Tuntas Pembangunan Kota Serang bersama Wali Kota. Sapa pagi Indonesia, masih ada Pak Budi Rustandi, Wali Kota Serang ya. Seru nih ya. Dari sesi pertamanya udah daging semua isinya. Dan kalau ngomongin pembangunan, kerja-kerja yang dilakukan karena emang ini sebenarnya apa yang ada di kepalanya Pak Budi itu dikerjakan ketika beliau menjabat sebagai wali kota sampai saat ini gitu ya. Jadi tanya teknis pun udah hatam gitu ya, nggak kelabakan gitu ketika tanya wartawan gitu ya. Karena emang apa yang ada di kepalanya yang itu yang dijalankan gitu ya, dan didukung oleh OPD terkait atau pemerintahan Kota Serang dalam hal ini ya. Pak Budi, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami, ada Yanto di Walantaka. Pak Budi mau tanya bagaimana pemerintah Kota Serang memastikan setiap proyek itu berjalan sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu dan sesuai anggaran. Bener nih, silakan Pak Budi. Oke, yang pertama adalah kita kan ada pengawasan ya, ada konsultan pengawasan. Jadi ujung-ujungnya kalau saya sudah perintahkan apabila tidak sesuai jangan dibayar. Kan ada anggaran yang digantung 5%. Tidak dibayarkan sebelum itu sudah baik semua. Dan setelah itu ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, ya BPK Keuangan Negara. Nah itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau ada kerugian negara dia harus bayar, mau nggak mau dikembalikan ke kas negara. Jadi untuk memastikan itu semua ada pengawasannya gitu loh. Jadi nggak main-main. Kalaupun nggak selesai ya nggak dibayar oleh kita. Jadi perintah saya dan instruksi saya adalah sesuai dengan progres. Progresnya cuma 80%, bayar 80%. Dan langsung si pihak ketiga itu di blacklist sama saya. Saya perintahkan kepada PUPR. Makanya saya selalu memastikan kepada Pokja, tolong cari yang benar-benar qualified. Jangan sampai uang rakyat ini dipakai digunakan lalu dengan pihak ketiga yang main-main gitu. Mohon maaf nih. Dulu tuh kan banyak yang sembarangan, asal nggak selesai. Ya kan? Tapi dibayar full gitu ya. Dan ini Budi, saya nggak ada urusan gitu, nggak usah bayar. Kalau beres 80% dibayar 80% gitu ya. Iya. Dan ini vendornya di blacklist langsung nih ya, Pemkot Serang ya. Ngapain? Nggak ada urusan. Jadi Anda vendor-vendor yang sudah menyimak obrolan kami ini harap diperhatikan ya. Makanya sekarang kan bagus semua, terkontrol semua. Kayak jalan sini nih. Ingat nggak dulu waktu pertama saya dilantik? Nanti saya akan begini-begini. Bener kan omongan saya? Saya bangun kan?
Dulu Baik. rusak nih jalan depan. Betul Pak, kalau ke sana tuh Pak ya. Ini nanti tuntas sampai sana. Sampai Depan jalan gede, Iya, tak-takan. tak-takan ya. Nah, Oke. on progress kan? Oke. Tepat waktu sesuai anggaran. Kalau tepat waktu ini biasanya misalnya terkait dengan gangguan atau cuaca dan lain sebagainya, ini masih toleran nggak? Kecuali force majeure. Oke. Jadi intinya gini, itu semua ada aturan yang ini karena kita pakai ke pendampingan dari kejaksaan. Kalau misalkan ada ini waktu mereka kena denda. Iya. Ada hitung-hitungannya. Oke, jadi memang Jadi kalau mau semua kena denda, Kota Serang nggak dirugikan, dapat duit lagi dari dianya gitu. Ya kan, masuk lagi ke Silva. Iya, gitu. betul sekali. Jadi aturannya emang yang balik lagi ke ini ya, Iya. pengikutnya ya. Oke, ini ada Ibu Lisa. Selamat pagi Pak Wali Kota, saya Ibu Lisa, salah satu pegiat UMKM di Kota Serang. Saya mau tanya bagaimana ini apa nih? Sebentar. Bagaimana ketersediaan untuk pelaku UMKM di pembangunan Kota Serang? Apakah kami benar-benar bisa ikut membantu pergerakan ekonomi di Kota Serang? Saya berjualan makanan-makanan. Kalau misalnya tadi Royal Baru, saya juga sering ke sana Pak. Udah banyak nih yang jualan-jualan juga gitu ya. Nah mungkin ini saya nggak tahu apakah Ibu Lisa juga berjualan di sana atau tidak. Tapi atau kesempatannya mungkin tidak diperoleh. Bagaimana? Ya, gini. Pak? Jadi kesempatan UMKM sekarang malah lebih banyak ya. Karena kan banyak sentra ekonomi sekarang di Kota Serang khususnya. Apalagi banyak pembangunan. Nih kalau suatu kota banyak pembangunan, banyak kegiatan, event-event, itu pasti ekonominya tumbuh hitungannya. Betul. Gak mungkin gak tumbuh. Betul. Kecuali daerah yang sepi, itu udah pasti mati ekonominya. Iya, betul. Sudah paham kan? Daerah mana yang sepi? Nah itu Kota Serang nggak mau sampai seperti itu, gitu loh. Oke. Artinya yang saya lakukan ini adalah menciptakan sentra ekonomi baru, ya kan? Menciptakan keramaian. Itu bagian daripada untuk menumbuhkan para UMKM. Kan nanti Ibu Lisa ya. Ibu Lisa ini bisa berkoordinasi dengan Indahkom. Oke. Dibantu oleh kita. Kan kita ada programnya. Alatnya kalau dia misalnya UMKM rumah, misalkan punya makanan-makanan Serang. Bahkan dibantu penjualannya juga. Sampai Kan seperti ada itu. klinik UMKM di Indahkom. iya Keren tuh. kita ini. Tuh, punya Bu klinik Lisa. UMKM. Oke, berarti langsung datang ke Indahkom aja Indahkom ya. di sana Oke. ada tempat ininya, klinik UMKM. Klinik UMKM, bukan cuma klinik Bahkan kesehatan. dibantu untuk modalnya, modal yang bunga ringan Iya, karena iya, disubsidi oleh saya. Oke. Jadi nggak memberatkan gitu. Iya, silakan datang ke klinik UMKM di Indahkom. Ya, Ya. seperti itu Bu Lisa ya. Kalau misalnya Anda hari ini atau saat ini belum dapat kesempatan, mungkin nanti di Indahkom bisa lebih detail gitu ya, Ya, lebih seperti detail. apa kesempatan untuk pelaku UMKM di Kota Serang. Ada juga Andri. Selamat pagi Pak Wali, saya Andri. Saya adalah salah satu pengurus AOPGI di Kota Serang, Apa Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia. Oh, anak gunung nih Pak. Gunung. Ya, Pak saya mau tanya, ada potensi pariwisata terkait pendakian gunung nggak sih di Kota Serang? Itu seperti apa? Apakah ini ada rencana kerja Pak Wali Kota terkait perkembangan pariwisatanya? Oke, sementara ini kita para layang ya. Para di layang. Gunung Gedor ya. Oh, oke. Kalau pendakian kita belum, programnya itu dulu kita. Kita lagi kerjasama dengan kehutanan. Nanti kita lagi mempola MOU, bagaimana itu menjadi wisata baru. Apakah saya boleh membangun di sana? Ada tempat UMKM-nya, ada untuk nanti para pengunjung, Iya. kayak toilet lain-lain. Gitu. Ini kita lagi bahas dengan Dispora. Oke. Tenang aja, para layang namanya. Oke. Di Gunung Gedor deh, Kecamatan Tak-Takan. Oke. Dan dia kembali WA nih Pak Budi. Kami bisa nggak sih beraudiensi dengan Pak Wali? Wah. Bisa, gampang banget. Oh silakan tuh ya Kang Bisa. Andri mau audiensi nih teman-teman AOPGI silakan Kirim bersurat suratnya saja. ya. Bersurat saja ya. Oke terima kasih. Ini ada juga Siska yang tanya Pak Budi, kalau indeks kesehatan warganya sejauh ini seperti apa? Terus bagaimana respon Bapak nih ketika ada ada wilayah lain tetangga Kota Serang yang lagi gencar-gencarnya bikin perda LGBT. Wah, nanya ya. Wah, saya lagi buat perwal, bukan perda tanggung, perwal kita. Perwal. Gini, kalau Kota Serang gini.
kalau sudah ada instruksi presiden, Ya. ada undang-undang di atasnya, nggak usah pakai perda. Kalau pakai perda itu ngabisin duit. Ya, mahal ya Pak ya. Mahalnya itu karena harus masuk ke DPRD. Betul. DPRD harus kunker. Itu Iya. minimal ngabisin 5 sampai 600 juta atau 700 juta. Ngapain? Pakai Oke. perwal. Langsung Kita perwal. lagi buat perwalnya nih. Oke. Perwal tuh irit, cukup tanda tangan saya, dibahas dengan bagian hukum, diharmonisasi dengan Kemenhukam, lalu dibahas lagi sama provinsi, turun lagi ke Kota Serang, saya tanda tangan langsung jadi. Ngapain pakai perda? Duitnya nggak banyak. Hah? Bahkan mungkin minim gitu ya. Ya, kalau saya nggak efisiensi, saya nggak mau kayak Efisiensi. gitu. Oke. Ngapain kalau harus pakai perda, kalau bisa pakai perwal. Oke, Kita oke. mendingan untuk jalan beton, kita mendingan untuk penanganan stunting. Aha. Jadi Pak dia terus bisa mengemas semuanya. Kalau Ya. bisa efisiensi ngapain di ini? Kalau Oke. bisa pakai perwal ngapain? Pakai Produknya perda ya. Iya. Oke. Itu Gitu ya, Mbak siapa namanya? Siska. Itu gitu Bu Siska ya. Oke. Kasih tahu deh tetangga sebelahnya ngapain pakai perda. Karena emang ini menarik ya Pak ya. Ini memang menjadi Nah, kontradiktif ya. itulah salah satu kenapa wali kota memanage sendiri. Oke. Makanya perlu manage itu biar nggak hambur uang kayak tadi. Ya, betul Ya sekali. ngapain kita orang ada instruksi presiden pakai perda? Karena perwal itu lebih, tapi perwal itu juga akhirnya punya kekuatan dalam artian menindak. Begini, aku tahu ya. Kalau tidak, misalkan wali kota ingin buat kebijakan tanpa undang-undang, nah itu baru pakai perda. Oke. Tapi kalau sudah ada undang-undangnya atau Ya. udah ada instruksi presiden, itu cukup pakai perwal. Perwal. Dan sanksi-sanksinya akan lebih tegas di dalam perwal itu, termasuk juga penerapannya, Iya. penegakannya Iya. gitu Pak Budi ya. Oke, karena ini yang lagi rame nih. Mendingan gitu ya. kasih tahu di bikin perda, mendingan buat jalan kayak buat apa kayak, yang manfaat kepada program yang pro terhadap masyarakat. Iya, tapi yang tetangga katanya lagi menggodok Pak, gitu ya rumorsnya ya. Baik, menarik ini ya, udah beragam pertanyaan gitu ya. Ini ada. Lama itu buatnya 6 bulan. Iya 3 betul, bulan. tidak mudah ya. Kota Serang bulan depan juga udah jadi itu perwalnya. Perwalnya ya, dan disosialisasikan Minggu nih depan ya. ya, bukan bulan depan. Oke, minggu depan nanti kita tanya lagi sama Pak Budi ya. Ada satu pertanyaan atau WA terakhir nih Pak Budi dari Aulia ya. Pak Budi, saya adalah warga Kota Serang, usia saya muda. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang tadi Bapak bilang, 1 kelurahan 1 sarjana? Nanti ke kantor saja datang. Ke kantornya Pak Budi, ngobrol langsung tuh sama Pak Budi ya gitu ya. Saya ini nerima semua ini ya yang keluhan yang ini. Maksud saya datang kantor nanti bisa langsung dengan ASDA 2. Nih syarat-syaratnya ininya gitu. Karena kita udah mau agar masyarakat tahu Ya, ya. dan bantu saya untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lain. Oke. Ini targetnya adalah warga yang tidak mampu, ya, yang tidak mampu tapi punya kemampuan, IQ-nya bagus, Berprestasi gitu ya, loh. Pak Kalau ya. orang kaya kan nggak boleh sama saya. Iya. Oke, orang kaya nggak boleh Nggak sama boleh. Bapak, meskipun dia pinter ya. Iya, Oke. ya kan udah ada yang mampu. Kita Ya. memberi kesempatan kepada warga yang tidak mampu, tapi dia punya kemauan, Ya. punya IQ yang bagus, gitu. Kita beri kesempatan kepada begitu, kan? Oke, Ya, baik. kalau orang baik. kaya udah banyak, ngapain kan banyak uangnya orang tuanya, betul ya? Betul. Jadi seperti itu ya, Aulia, semangat dan mudah-mudahan itu dibuktikan dengan prestasi kamu ya, ketika memang harus ada tes-tes yang dilalui ya Pak pastinya ya kan, Ya, seperti ada. itu. Oke, ini saya sebenarnya masih pengen ngobrol sama Pak Budi, tapi karena beliau juga punya kesibukan lain, ada aktivitas lain, mudah-mudahan bisa mampir lagi nih Pak Insya Allah, Budi, terus juga bisa ngobrol lagi nih terkait progres-progresnya pembangunan di Kota Serang. Ya. Oke, closing statement seorang Budi Rustandi yang lagi progresif banget ngebangun Kota Serang. Silakan. Oke, saya sih nggak banyak ini ya, cuman saya minta doanya dan cukup satu aja, bantu saya edukasi masyarakat, itu aja. Oke, baik. Pak Budi Rustandi, Wali Kota Serang, terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir Ibu. di Bincang Pagi, Sapa Pagi Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini kita juga benar-benar melihat langsung pembangunannya, merasakan langsung pembangunannya, dan juga pastinya kita sebagai Kota Serang juga ikut terlibat di dalamnya menjaga apa yang sudah dibangun sama Pak Budi Betul. dan timnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Dan saya akan terus temani Anda Harmoners, Sobat Prima juga sahabat Ki sampai jam 10 nanti.